Harga lagi drop kemarin 3.000. 3.000 wes. Iya, ya syukuri aja 3 lah. juta. Cuma namanya penyakit sama keduanya ini kemarau. Nggih. Ya, jadi begini. Nglakoni sing wajib dhisit. Hmm. Aja tetap nglakoni sunah malah wajibe urung nglakoni pada karo kita melihat ke kebunnya Mas Yudi dulu kawan-kawan. Wis. Oh, Mas Yudi asal Ponari, Kendari. Asal Kediri. Wis, tanaman apa maning iki? Timun kan. Ki timun. Timun. Lah wong arep ngenteni udan ra udan tandur wae. Berarti sing biyen wis dipanen nang kene iki. Kene iki. Wis, jos pokoke. Oleh lumayan akeh. Ya alhamdulillah. Lah kae kana apa kae? Lombok. Lombok. Lombok apa? Lombok cakra. Jadi kun ngomong bahasa ngapak bae ora ngomong bahasa Indonesia yo. Aku pas kan ngomong apa kan bahasa Jawa ora apa ya? Anu sing komen apa ya? Nanti tak terjemahkan pakai translate anu Google. Bahasa Indonesia bae lah. Iya, domai Pak. Kowe domai wong. Iya, nasi ngomong. Pantongan temen sing ngomae yo. Nah, jadi kita akan keliling-keliling di lahan Mas Yudi kawan-kawan. Ini tepatnya di Transmigrasi SP8 ya. Tanjung Salor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Ini tanaman berapa hari, Mas? 1 minggu. 1 minggu. Posisinya ya begini, mau nunggu hujan gak hujan-hujan. Jadi apa musim panas ini tanam aja kan posisinya. Nggak bisa nyiram dari depan? Ya disiram kan, kalau nggak disiram ya nggak tumbuh ini. Nyiramnya pakai apa? Manual? Ember. Digotongi? Digotong. Aduh, ya wis. Alon-alon. Pokoknya sabar aja lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa membeli Alkon ke depannya. Kalau pas musim kemarau seperti ini, nanti ya setidaknya walaupun bukan Alkon apa itu Mas? Yang untuk kalau sanyo ada, sanyo. cuma selangnya nggak ada. Oh, selangnya nggak ada. Nanti selangnya saya belikan Mas, tenang aja. Tapi duitnya dari Mas Yudi kayak gitu. Iya. Oh, jadi sudah ada sanyonya kawan-kawan. Cuman selangnya yang tidak ada. Ya mudah-mudahan kita doakan saja ya buat Mas Yudi nanti bisa membeli selang sehingga tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh Mas Yudi ini yaitu tanaman mentimun nanti akan pertumbuhannya akan normal dan cepat karena ini beberapa bulan yang lalu di Kalimantan Utara ini kemarau ya Mas ya. Kemarau 1 bulan. Sehingga tanaman-tanaman ya hidup cuman hidupnya kekurangan air seperti itu. Ini kalau kena hujan ya langsung brol ya. Nah, langsung ya Mas. Langsung seperti Lombok itu kalau kena hujan langsung cepet itu buah. Cuma kekeringan begini ya mau nggak nanam. Nanti Ntar bagaimana ke depannya? Ya pokoknya nanam aja lah, insya Allah kalau kita rawat pasti berhasil. Berhasil. Gitu Pokoknya yakin aja Mas Yudi. Yakin dan percaya bahwa orang yang berusaha itu pasti nantinya akan dikabulkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya seperti itu. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Karena ada kata pepatah, di situ ada kemauan, pasti di situ ada jalan ya Mas Yudi kayak gitu. Pokoknya tetap Yang penting kita semangat. berusaha. Berusaha dan tetap semangat. Tetap semangat, yang penting awake sehat kayak gue lah ya. Siap. Bisa luru segala sesuatu nih sing maksudnya ke depannya lah kayak gitu kawan-kawan. Ya, siap. Wis luar biasa. Kemudian tanaman apa lomboknya itu di belakang. Saya hanya melihat konten-konten Mas itu kemarin. Siap. Udah panen kah itu? Lombok sudah panen 1 kali. 1 kali. Kemarin itu 65 kilo. Berapa per kilo harganya Mas? Kemarin itu di harga 30. 30 dapatnya 65 kilo sekali metik. Baru 1 kali metik ya? Kali ini mau 2 kalinya. Wis. Cuma posisinya nggak ada hujan jadi lambat. Ya itulah lagi-lagi kekeringan kawan-kawan. Jadi kita sambil keliling sana, ayo. Siap. Nah, terus penampakan rumahnya Mas Yudi dari samping seperti ini ya. Ini catnya hijaunya hijau pupus mencolok. Jadi rumahnya kelihatan semakin tambah bersinar seperti itu kawan-kawan. Dan alhamdulillah yang belakang ini penambahan mungkin ya. Dapur Mas. Kamar mandi kan? Kamar mandi juga udah ada ini ya, tentunya dari beliau Cicik yang ada di Singapura Mas ya. Kita doakan buat beliau Cicik Singapura semoga sehat selalu, panjang umur, semakin banyak
rezekinya. Tentunya seperti itu. Ini bukan mengungkit-ungkit masalah apa ya Mas Yudi, karena kita harus selalu bersyukur dengan orang yang telah membantu kita. Iya. Kita mengingat jasa-jasa orang seperti itu ya Mas ya. Betul, betul. Nah ini ada tanamannya telo mundul Mas. Nah, telepon tanamannya mbah itu. Oh, mbahnya ikut bertani juga. Ya maksudnya, ya cap-cap. Oh iya, pokoknya kayak gitulah. Dibiarkan aja namanya orang sepuh biar Ya. apa ya, beliau tidak jenuh ya. Ini kalau yang pertumbuhannya normal harusnya sudah di sini. Ini normal ini kawan-kawan, ini yang kayak gini nih. Ini normal. Tapi ya memang sebetulnya seandainya ada hujan curah yang lebih kayak mungkin 1 jam apa 2 jam gitu mungkin ya bagus ya Mas ya. Tapi Mas Yudi ini kan yakin bahwa nanti ini akan panen ya. Yakin. Yakin Kita dong. lihat ke depannya. Harus yakin dong. Kalau saya tak, prinsip saya begini Kang. Bukan berarti sok keminter atau Iya. pinter tidak. Iya. Kalau menurut saya begini. Sekali saya nanam harus ada hasil. Harus saya ada nggak hasil. mau uji coba. Hmm, Nggak mau saya. itu yang luar Karena biasa. orang nanam itu butuh modal. Betul Satu Mas. modal, 2 itu tenaga. Betul. Jadi dalam setiap kita menanam harus kita menuai hasilnya. Jangan uji coba. Jangan uji coba. Begini makanya ada yang pernah bilang mungkin di netizen atau Ya pokoknya ya itulah. begitulah. Kenapa nggak nanam yang banyak? Kenapa nggak cepat nanam yang begini loh? Prinsip saya. Kita kan bermodal bukan modal besar. Namanya Betul kita Mas. bertani itu modal dari awal dari Dari kecil, nol. dari kecil pelan kan tambah besar. Kita kasih contoh sedikit aja. Contohnya kita nanam dulu saya nanam timun awalnya 1 bungkus. 1 bungkus ada hasil. Sebagian untuk makan, sebagian saya kembangkan di lombok, di cabai. Luar biasa. Setelah cabai sudah ada hasil saya kembangkan sekarang nanam 2 bungkus. Ya bertahap, nggak Iya bisa betul kita Mas. satu kali. Betul. Contohnya kalau kita nanam 1 kali banyak bisa aja. Cuma apakah bisa merawat? Satu. Apakah bisa mengatasi hamanya apa obat-obatannya? Kalau kapasitas misalkan hama kapasitas racun sama pupuknya kita cuma terbatas, contohnya 1 botol. Untuk kapasitas tanaman 1 bungkus misalkan. Kalau kita nanam 3 sampai 4 ya gagal semua. Tele-tele Ya, kalau nggak kalau jadi, baris kan? ya. Nah, begitu prinsipnya. Nah, jadi Kalau ini perhitungan yang mungkin kalau menurut saya memang segala sesuatu harus diperhitungkan Mas. Ya diperhitungkan. Satu karena itu tadi modalnya modal dengkul ya. Ya, Mohon maaf kesini tidak membawa modal banyak tentunya. Dan yang kedua yang seperti yang jenengan katakan, ya kalau hasil. Iya, Kalau enggak, gagal kan total gagal ya semuanya. memang kita menanam inginnya berhasil. Cuma kan semua orang, bukan cuma saya lah. Nanam itu pengen banyak dan hasilnya banyak. Tapi kan kita sesuaikan dengan keadaan. Sesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi dan juga dengan tenaga. Iya, Seperti itu. Apalagi kapasitas contohnya timun. Timun ini kalau kapasitas 3 bungkus ke atas, kalau enggak ibaratnya ada tanaman lainnya sudah enggak berhenti kita itu puterannya. Panen terus ya berarti. Enggak, bukan cuma panennya, kita merawatnya itu tidak berhenti. Oh, tadi dina mengi wis ngerawat tanduran bae kaya kowe ya. Apalagi sampai lebih dari itu toh. Betul Mas, betul. Gitu. Iya. Makanya perlu pertimbangan dan perhitungan. dan perhitungan. Luar biasa. Baik Mas Yudi. Harus kita perhitungan matang-matang, Kang. Ya, baik. Jadi mungkin tanaman ini mentimun ini udah menggunakan semacam kayak pendongkrak untuk pertumbuhan, pupuk dasar kah atau pupuk yang lainnya? Kalau nyubur? pupuk dasar dolomit ada sudah ditabur dolomit. Ini kan pengaruhnya cuma air ya. Pengaruhnya cuma hujan. Baru ini kan memang kelihatan memang nggak terlalu kompak hidupnya toh. Karena nggak satre. Kalau dulu kan satre, jadi wajar. Ada yang sudah ningil duluan, ada yang belum begitu. Jadi ini langsung tanam Mas ya? Tanam ini medianya. Kayak gitu. Karena saya kemarin kan mau satre, cuma kan kalau satre saya pindah tanam. Kalau musim tanam begini, musim panas begini, layu dia. Terus ngomong-ngomong, kemarin mentimunnya semuanya dapat berapa? Ini untuk motivasi aja Mas, buat teman-teman yang di luar. Kemarin itu
populasi panenan 31 kali petik. 31 kali petik. Satu kali petiknya itu kurang lebih ada yang 40, 50, 60, paling mentok 80 kilo. 80 kilo. 80 kilo. Ya tinggal dikalikan lah. Kurang lebihnya ya 1,5 ton. 1,5 ton. Dalam populasi satu bungkus. Kali 5.000. Harga lagi drop kemarin 3.000. 3.000 wes. Iya, ya syukuri aja 3 lah. juta. Ini bukan pamer, Ya, bukan. tapi untuk motivasi. Contoh seperti di sini kan ada teman pendatang baru, Iya, siap. Pak siapa? Pak Pak Tony, Tony. yang dari Boyolali. Dan tentunya dengan Mas Yudi menceritakan hal yang telah dilalui dulu menanam timun, kan menambah semangat Iya. Pak Tony. Pokoknya Kan kita seperti itu. belajar dan belajar terus. Belajar ya Iya. harus. Nggak ada ceritanya mau Pinter. ngatasi hama langsung jadi enggak. Iya iya iya. Pokoknya kita raih ilmunya terus lah. Belajar sambil praktek, Belajar sambil praktek. Bagaimana supaya hasil lebih meningkat begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya ini akan tambah meningkat ya kawan-kawan. Amin, amin. Kita lihat tanaman cabenya Ya, dan ini tanaman telo. Tadi mbahnya juga menanam telo mundul kawan-kawan. Dan juga ada tanaman singkongnya. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau cabenya udah metik berapa kali mas? cabenya ini kan ibaratnya kemarin petikan 1 kali red. Maksudnya populasi 1 kali petik semua ini kemarin. 1 kali ini tahap keduanya ini. Tahap kedua. Ya, tahap keduanya. Cuma nggak ada hujan ya. Mantap. kurang Tapi ini masih nganu mas, masih hijau lemu subur ini. Iya. Ya saya tetap bersyukur lah. Maksudnya bersyukur bagaimana? Iya. Kalau saya pikir kurang marem sih punya tanaman begini. Kurang marem ya mas? Kurang marem karena awalan dulu mungkin ada di videonya Kang Darin atau Kang Dasron. Bukan berarti kita melihat tanaman saya itu bagus, tidak. Maksudnya awalannya memang bagus sekali ini tanaman. Cuma namanya penyakit sama keduanya ini kemarau. Ya jadi begini. Maksudnya pertumbuhannya itu lambat. Ya tetap berkurang, tidak maksimal bahasanya kayak gitu mungkin mas ya. Tapi kalau buah alhamdulillah masih. Kalau buah masih. Ada kalau buah. Dan mungkin selama perawatan ini kemarin-kemarin sampai sekarang tidak ada hama yang istilahnya mengganggu lebih berat, nggak ada ya mas? Ada. Apa itu? Satu hama yang susah sekali diatasi. Ular. Bukan, trip bang. Oh trip. Tapi sekarang sudah enggak. Ya alhamdulillah kita kan sambil menyimak, sambil mempelajari bagaimana cara mengendalikan Trip. hama ini karena namanya kita kan belajar sambil praktek. Sambil praktek kan jangan sampai kita salah obat. Betul mas. Gitu. Karena setiap hama itu obatnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Jangan kita samakan satu obat untuk dalam segi hama lainnya, tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi tapi kalau buah alhamdulillah ini bakal buah ini. Walaupun posisinya memang pertumbuhannya lambat, tapi ya masih ada lah. Ini prediksi saya kalau panen kedua ya 100 kilo tembus ini. tembus mas. Tembus ini. Tembus banget ini. Luar Karena biasa. kemarin ini hitungannya kalau dalam satu bedeng ini 6 kilo 7 kilo. Satu bedeng. Panen pertama ini ta. Kalau ini ya 100 mungkin insya Allah ada. Ada 100 kilo ya. Iya. Jadi panen yang ke dua kalinya. Cuma memang pertumbuhannya nggak normal karena enggak Kemarau. hujan, kemarau. Tapi kan bakal buah masih banyak. Kalau ini disiram nggak cabenya mas? Disiram tetap ekstra. Makai cangkingan kayak Iya, gitu, kita ember. rawat Masalah. semestinya mungkin begitu. Dan luar biasa ini pemuda yang berpikirnya juga sangat luas ke depannya. Mempelajari tentang tanaman-tanaman. Ya yang ditanam di sini baru beberapa item ya mas ya. Cabai sama mentimun. Iya, yang penting maksudnya apa namanya bisa goal lah begitu. Iya, bisa sampai menuju panen kayak gitu. Bisa sampai menuju panen. Artinya orang menanam merasakan hasilnya walaupun sedikit ya, kayak gitu. merasakan hasilnya walaupun sedikit. Betul. Gitu. Kalau kita sampai gagal kan ya kita sudah berusaha. Kalau kita sampai gagal kan modal nggak kembali, kedepannya bagaimana kan begitu. Baik mas, ngomong-ngomong mas Yudi belum punya kendaraan ya? Belum. Kalau dibelikan mau mas?
Tapi ya itu tadi ujung-ujungnya saya yang belikan duitnya dari Mas Yudi. Siap, ntar tunggu. Nah, mudah-mudahan ya kawan-kawan kita doakan untuk Mas Yudi dan keluarga panen cabai ini nanti bisa untuk beli kendaraan walaupun ya odong-odong bahasanya untuk sana sini ya Mas ya. Karena di sini memang kalau tidak ada kendaraan itu menurut saya pribadi sangat susah sekali kawan-kawan. Terutama untuk menjangkau hal-hal yang terpenting yang misalkan harus ke Tanjung ataupun harus ke tempat lain. Kalau bayangkan kalau misalkan jalan kaki ke sana, aduh ya sampai lempoh kakinya ya. Apalagi nanti misalkan mau membeli pupuk ataupun apa racun untuk tanaman ini yang adanya di Tanjung. Ya kan repot. Nah dari sini ke sana itu ke Tanjung itu memakan waktu lama dan juga tentunya karena di sini nyebrang ya Mas ya. Pulang balik sudah 30.000 jauh. Nah jadi tentunya untuk membeli apa namanya racun atau obat-obatan sangat apa namanya mahal lah istilahnya, sangat berat kayak gitu. Jadi doa saya dan teman-teman di luar sana minta doanya supaya Mas Yudi nanti bisa membeli sepeda motor. Mudah-mudahan timunya gol itu. Gol karena Mas. Harga kan lagi bagus sekarang. Kalau memang kemarin memang panennya alhamdulillah kemarin. Kalau kemarin memang sesuai dengan ekspektasi saya, maksudnya sesuai dengan pemikiran saya, alhamdulillah kemarin tembus kalau panennya. Cuma ya, harganya yang kemarin yang enggak. Panennya bagus, harganya lagi kurang membaik. Mudah-mudahan sekarang harganya bagus. Mungkin cabai kan mulai naik juga harganya. Mas. Mungkin bisa memprediksi Mas, kira-kira begini. Ketika di pasar lagi nggak ada, Mas Yudi, jangan nanam. Justru pas di pasar lagi penuh, Mas Yudi nanam. Nanti di pasar habis, ya kan? Kan Mas Yudi sudah waktunya panen. Iya, kemarin sebenarnya begini Kang. Oh iya. Kemarin itu kan waktu selesai dipanen, saya rencana mau langsung tanam lagi. Cuma kan saya lihat info SP8, SP9, SP10 banyak sekali yang nanam. Oh seperti itu. Ternyata banyak juga yang gagal karena kemarau ini toh. Jadi harga tetap naik. Ya belum rezekinya mungkin toh. Belum. Makanya sekarang mau murah mau mahal tanam aja. Begitulah. Pasti kita akan menemui harga yang bagus. Tetap. Begitu. Wah ini berarti petani apa namanya tulen kawan-kawan, boleh dibilang gitu. Sambil kita caranya bagaimana kita olah toh. Begitu. Dan seperti kata-kata di awal, Allah itu pasti akan memberi hadiah untuk orang-orang yang sudah berusaha. Ya, amin. Jadi tentang istilah hasil ataupun nanti apa namanya bisa beli ini dan itu semata-mata karena Allah yang menentukan Mas. Amin. Jadi kita sifatnya manusia itu hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita harus berusaha, bagaimanapun caranya kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha nggak ada hasil. Bahasa Jawa nih itu gugur kewajiban. Ngelakoni sing wajib dhisik. Aja tidak ngelakoni sunah malah wajibnya orang ngelakoni pada karo meninggalkan bro pokoknya lah. Pokoknya nanti saya ngomong tentang itu nanti ujung-ujungnya saya ceramah sih, nggak ada selesainya kayak gitu. Baik Mas Yudi, karena ini sudah lama juga waktunya udah sore, saya terima kasih banyak. Siap. Intinya saya kesini yang pertama tentunya saya silaturahmi, dan yang kedua saya meniliki keluarga panjenengan dan alhamdulillah hari ini sehat semuanya. Dan yang ketiga saya hanya bisa menyemangati Mas Yudi, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa membantu apa-apa ya Mas. Intinya jenengan sehat selalu, semangat selalu. Mudah-mudahan kedepannya apa yang panjenengan cita-citakan dari awal di sini akan tercapai dan terwujud adanya seperti itu. Baik kawan-kawan, terima kasih ya sudah selalu menyimak channel-channel konten-konten yang mengenai tentang pertanian, pedesaan dan transmigrasi yang khususnya di Kalimantan Utara, dan mungkin saya nantinya kedepannya akan merambah ke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti itu ya. Atau ke Sulawesi lagi, itu kita belum tahu. Yang pada intinya untuk saat ini masih ngaprak-kaprak di daerah Kalimantan Utara ya. Saya doakan buat teman-teman di luar sana yang sudah selalu menyimak, sehat selalu. Mudah-mudahan dipermudah rezekinya ya tentunya.
Dan dari Kalimantan Utara, Madrim 125 mengabarkan.